Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan tentang P3K tenaga teknis. Ini adalah soal kompetensi teknis untuk analis kebijakan. Ini sudah kita masuk ke soal yang nomor 29. Setelah sebelumnya sudah kita bahas mulai dari part 1 sampai dengan part yang terakhir, dan ini itu part selanjutnya dari part yang terakhir kemarin. Seperti itu. Nah, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa untuk selalu ikuti channel ini karena channel ini akan menayangkan seputar P3K seperti itu. Oke, dan jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, seperti itu. Langsung saja ke soalnya. Soalnya adalah, jika menggunakan model elit massa dalam menganalisis kebijakan publik zaman awal reformasi RI, maka dapat diindikasikan bahwa beberapa kebijakan reformasi yang dikeluarkan pada zaman pemerintahan awal reformasi merupakan hasil kebijakan yang dibuat berdasarkan pertimbangan kepentingan A. Kelompok kepentingan, B. Pemerintah rejim sebelumnya, C. Kroni atau sekutu pemerintah rejim sebelumnya, D. Musyawarah antara kelompok elit dan kelompok masyarakat. Dari soal tersebut, yang A itu benar. Kenapa? Ya karena A dari analisis model elit massa adalah salah satu kepentingan yang dipertimbangkan pada saat kebijakan reformasi yang dikeluarkan pada zaman pemerintahan awal reformasi. B itu salah. Karena B bukan menjadi kelompok kepentingan yang diperhitungkan pada awal reformasi. Nah, yang C ini salah karena C bukan menjadi kelompok kepentingan yang diperhitungkan pada awal reformasi. D ini juga salah karena D bukan karakteristik dari model elit massa yang cenderung mengabaikan demokrasi atau cara demokrasi seperti halnya musyawarah. Jadi di sini jawaban yang betul adalah yang A, kelompok kepentingan. Lanjut soal berikutnya. Jika model elit massa yang digunakan untuk menganalisis kebijakan investasi asing bagi industri hilir, maka konsensus elit digunakan untuk A. Menghargai kepentingan massa dalam investasi asing bagi industri hilir. B. Menilai perilaku dan kinerja seluruh kaum elit politik dalam mengelola investasi asing bagi industri hilir. C. Membuat kebijakan investasi asing bagi industri hilir sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi yang mendukung kekuatan sistem elit politik. D. Membebaskan rakyat untuk menilai kebijakan investasi asing bagi industri hilir secara terbuka dalam forum politik. Dari soal tersebut, yang A itu salah. Karena menghargai kepentingan massa adalah salah satu karakteristik model demokrasi dan bukan model elit massa. Yang B itu salah karena menilai perilaku dan kinerja seluruh kaum elit politik adalah salah satu karakteristik model sistem politik. C, nah ini yang benar. Kenapa? Karena jika model elit massa yang digunakan untuk menganalisis kebijakan investasi asing bagi industri hilir, maka konsensus elit digunakan untuk membuat kebijakan investasi asing bagi industri hilir sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi yang mendukung kekuatan sistem elit politik. D.
itu salah karena membebaskan rakyat untuk menilai kebijakan dalam forum politik adalah salah satu karakteristik model sistem politik. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Lanjut soal berikutnya. 31. Masukkan dalam model sistem politik berupa A. Pembuatan peraturan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. B. Hasil rumusan kebijakan yang sedang dibahas anggota DPR. C. Sistem perumusan kebijakan pada tingkat lokal. D. Tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan publik. Dari soal berikut, yang A itu salah, karena A adalah subsistem proses sistem politik. Yang B itu juga salah, karena B adalah subsistem keluaran sistem politik. Yang C itu juga salah, karena C adalah subsistem proses sistem politik. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Karena D masukkan dalam model sistem politik berupa tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan publik. Jadi jawaban yang benar itu yang D. Seperti itu. Lanjut soal nomor 32. Salah satu ciri-ciri model rasional komprehensif sebagai model kebijakan publik adalah A. Kebijakan dikatakan baik jika para pembuat kebijakan sepakat akan suatu kebijakan walau tidak sepaham cara mencapai tujuan kebijakan tersebut. B. Perumusan kebijakan melalui pendekatan analisa cara dan tujuan. C. Pembuat kebijakan hanya mempertimbangkan sejumlah kecil alternatif kebijakan. D. Sifat kebijakannya adalah mengobati remedial untuk waktu sekarang dan bukan untuk masa mendatang. Dari jawaban tersebut, yang A itu salah karena A adalah ciri-ciri model inkremental. Yang B itu yang benar ya, yang B. Kenapa? Karena B itu salah satu ciri-ciri model rasional komprehensif adalah perumusan kebijakan melalui pendekatan analisa cara dan tujuan. Yang C itu salah karena C adalah satu ciri-ciri model inkremental. Yang D itu juga salah karena D adalah satu ciri-ciri model inkremental. Jadi jawabannya yang B. Next soal berikutnya. Menurut model rasional komprehensif, hal-hal yang harus diketahui jika DPR RI dan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan melakukan perumusan kebijakan insentif bagi wajib pajak atau biasa kita sebut sebagai sunset policy adalah A. Kekuatan militer atau kepolisian untuk mengamankan kebijakan tersebut. B. Memilih alternatif yang sangat menguntungkan wajib pajak tetapi sedikit merugikan negara. C. Nilai-nilai keadilan ekonomi dan sosial bagi para wajib pajak. D. Tanggapan Bank Dunia terhadap pelaksanaan kebijakan insentif bagi wajib pajak atau sunset policy. Yang A itu jawabannya ini adalah salah karena A bukan termasuk sebagai hal-hal yang perlu diketahui pembuat kebijakan pajak menurut model rasional komprehensif. Yang B itu juga salah karena B, model rasional komprehensif, sangat menekankan pemilihan alternatif kebijakan yang paling efisien. Sedangkan B bukan alternatif kebijakan yang efisien. C itu benar. Kenapa? Karena C, menurut model rasional komprehensif, nilai-nilai keadilan ekonomi dan sosial bagi para wajib pajak adalah nilai-nilai utama dalam masyarakat. D itu salah karena D adalah di luar dari pertimbangan model rasional komprehensif. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Lanjut soal nomor 34. Berdasarkan model inkremental pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat
kebijakan publik dalam membuat kebijakan adalah A. Hasil kesepakatan antar elit politik seperti yang terjadi di Thailand. B. Hasil dari pengamatan detail dan menyeluruh seperti yang dilakukan pemerintah RI saat menyusun program rekonstruksi provinsi NAD Nangro Aceh Darussalam pasca tsunami. C. Hasil penelitian dan pengajian yang valid dan reliabel para akademisi akan kebijakan. D. Hasil evaluasi dan analisis empiris terhadap program dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan. Dari soal tersebut, yang A itu salah karena A adalah karakteristik model rasional. Yang B itu juga salah karena B adalah karakteristik model gabungan. Yang C ini juga salah karena C adalah karakteristik model rasional. Dan yang D ini baru yang benar. Kenapa? Karena D adalah salah satu landasan para pembuat kebijakan menurut model inkremental. Jadi jawaban yang betul di sini adalah yang D, model inkremental. Lanjut soal nomor 35. Salah satu kelebihan model inkremental yang dapat dipertimbangkan oleh Presiden RI dan DPR RI untuk membuat kebijakan pertumbuhan dan pengamanan bidang ekonomi bagi negara dalam resesi ekonomi global yang diperkirakan melanda dunia pada tahun 2009 antara lain. A. Analisis dapat dilakukan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan akan semua faktor yang ada. B. Dapat menggambarkan kenyataan yang ada dan sebenarnya. C. Dapat dihitung perbandingan antara tujuan nilai-nilai sosial yang dikorbankan untuk setiap alternatif kebijakan. D. Mendapatkan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang rasional. Dari jawaban tersebut, yang A itu adalah salah karena A adalah salah satu kelebihan model rasional. Yang B itu yang benar karena B adalah salah satu kelebihan model inkremental, yakni dapat menggambarkan kenyataan yang ada dan sebenarnya. Yang C itu salah karena C adalah salah satu kelebihan model rasional. Yang D ini juga salah karena D adalah salah satu kelebihan model rasional dan bukan kelebihan model inkremental. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Next, soal yang berikutnya. Salah satu kelebihan model gabungan pemindaian atau biasa kita sebut sebagai mixed scanning model untuk menganalisa kebijakan publik adalah A. Berorientasi pada cara dan tujuan melalui pencarian cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang rasional. B. Banyak mengurangi peranan teori dalam pemecahan masalah akibat dari pembandingan kebijakan lama dengan yang baru. C. Hasil analisanya banyak bersifat mengobati atau remedial daripada mencegah. D. Sebagai sintesa pemecahan masalah penganalisaan kebijakan publik yang kerap dihadapi model rasional dan model inkremental. Dari soal tersebut, yang A itu adalah salah karena A adalah kelebihan model inkremental. Yang B itu juga salah. Kenapa? Karena B adalah kelebihan model dari inkremental juga. Yang C ini salah karena C adalah kelebihan model rasional. Dan yang betul adalah yang D. Nah, ini itu yang benar karena kelebihan model gabungan pemindaian untuk menganalisa kebijakan publik adalah sebagai sintesa pemecahan masalah penganalisaan kebijakan publik yang kerap dihadapi model rasional dan model inkremental. Jadi kedua-duanya ya. Lanjut, soal yang berikutnya. Pada kebijakan fundamental pemberantasan korupsi nasional, perlu mempertimbangkan kebijakan sebelumnya berupa kebijakan pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau kita bisa sebut KKN di tubuh organisasi publik pemerintah RI dan berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional. Maka model yang sesuai untuk menganalisis kebijakan publik tersebut adalah model A. Inkremental, B. Institusional, C. Rasional komprehensif,
D. Mix scanning atau pemindaian campuran. Dari soal tersebut yang A itu salah karena A adalah model incremental dan bukan model mix scanning. Yang B itu juga salah karena B adalah institusional yang jelas-jelas bukan termasuk model analisa kebijakan publik dan bukan termasuk model mix scan. Yang C itu juga salah karena C adalah model rasional komprehensif dan bukan model mix scanning. Yang D ini baru yang benar karena D adalah model pemindaian campuran mix scanning yang digunakan pada kebijakan pemberantasan korupsi nasional, di mana kebijakan tersebut menggunakan model incremental melanjutkan kebijakan terdahulu seperti itu ya, dan model rasional komprehensif yaitu berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional, menghilangkan praktik korupsi secara sistematis. Jadi jawaban yang benar di sini yang D, mix scanning atau pemindaian campuran. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan untuk soal part ini seperti itu, karena di sini udah beda tipe lagi. Nanti akan kita bahas di part yang selanjutnya. Oke, seperti itu. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan sampai jumpa.